Silakan 295, 308 dan 309. Izin yang mulia, sebelumnya kami telah memberikan PowerPoint yang mulia untuk mempersingkat. Silakan dibantu petugas. Izin membacakan yang mulia. Jawaban perkara nomor 295-308-309 Provinsi Papua Tengah dari selaku kuasa hukum kantor Law Office and Partner. Izin terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Kemudian terkait dengan pemohon tidak memiliki legal standing. Terkait dengan legal standing, perkara 309 selisihnya 34% yang mulia. Perkara 308 selisihnya 35,8%, perkara 295 selisihnya 11,6% dari syarat yang diatur dalam undang-undang adalah 2% yang mulia, artinya melewati batas yang mulia. Kemudian selanjutnya untuk perkara 309 tidak memenuhi syarat formil karena dalam lampiran AP3 pemohon dalam mengajukan permohonan tidak melampirkan alat bukti yang mulia, hanya melampirkan daftar alat bukti yang mulia. Kemudian terkait dengan obscure yang mulia, permohonan pemohon 295 itu terkait dengan perolehan suara di Kabupaten Paniai 100% ditujukan kepada pasangan calon nomor 3 yaitu 115.815 suara menurut pemohon. Namun pada faktanya suara sah dan suara tidak sah dalam rekap perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah itu 115.424 suara dan telah sesuai dengan DPT, artinya suara versi pemohon lebih banyak daripada DPT yang mulia. Kemudian terkait dengan 9 distrik terdapat 9 distrik di Kabupaten Puncak pemohon tidak menjabarkan wilayah mana yang dimaksud yang mulia, termasuk dengan TSM yang melibatkan penyelenggara. Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas kepada siapa dan kapan terjadinya TSM tersebut yang mulia. Selanjutnya di permohonan 295 yang mulia terkait dengan petitum dan posita tidak sinkron yang mulia, pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran di 6 kabupaten di Papua Tengah. Namun dalam petitumnya membatalkan keputusan KPU Papua Tengah nomor 461 yang mana Provinsi Papua Tengah tersebut ada 8 kabupaten yang mulia, sedangkan objek yang dipersoalkan dalam permohonan pemohon hanya 6 kabupaten yang mulia. Ya, selebihnya dianggap dibacakan kalau untuk yang obscure yang mulia. Iya, obscure atau secara pokoknya sama semua yang mulia. Resepsi ya. Iya. Sekarang betul, ya. Ini Bapak 308 dalil ya? Iya, betul. Silakan. Pokok perkara dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Silakan. Untuk pokok-pokoknya kami gabungkan untuk perkara 295, 308, 309. Digabung ya? Ya, Oke. Pertama ada dalil pemohon terkait keterlambatan rekapitulasi di mana pemohon menyampaikan tidak menjelaskan alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi menjadi indikator pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Kami menyampaikan yang mulia bahwasannya alasan keterlambatan sudah kami sampaikan dalam berita acara. Kemudian bahwasannya kami perlu sampaikan adanya pun keterlambatan dikarenakan beberapa faktor, ada keamanan, masalah cuaca, dan ada kericuhan. Kemudian ketiga bahwasannya keterlambatan tersebut telah kami koordinasikan dan kami supervisi antara termohon dan KPU RI melalui surat menyurat dan konsultasi. Kemudian dalil berikutnya, dalil pemohon terkait pelanggaran rekapitulasi di Kabupaten Puncak. Pemohon mendalilkan bahwasannya pasangan calon nomor 4 telah melakukan pelanggaran TSM serta politik uang yang melibatkan penyelenggara. Adapun tanggapan kami yang mulia, di mana hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah nomor 461 tentang penetapan hasil, tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, yang diterima oleh termohon sendiri. Kemudian yang mulia, dalil pemohon terkait tidak mendistribusikan logistik di Kabupaten Puncak, pemohon menyampaikan bahwasannya termohon tidak mengirim atau mendatangkan logistik pemilihan di Kabupaten Puncak. Izin kami menyampaikan bahwasannya KPU Kabupaten Puncak telah melakukan pengiriman dan mendatangkan logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 kampung atau desa yang dibutuhkan dengan adanya dokumentasi. Di slide berikutnya kami menampilkan ada dokumentasi tentang pendistribusian logistik di kabupaten. Kemudian kami lanjutkan dalil pemohon terkait dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak dihadiri oleh PPD. Perlu kami sampaikan yang mulia, bahwasannya PPD dari 25 distrik pada pokoknya telah membacakan penetapan rekapitulasi hasil dilaksanakan di Aula Nagara Puncak. Kemudian di Nabere hanya sebatas untuk menetapkan dari hasil yang telah dibacakan di puncak tersebut, dan kami juga perlu sampaikan tidak terdapat selisih atau perbedaan hasil yang tertuang di dalam model di hasil KAPKO di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Kemudian kami sampaikan juga ada dokumentasi yang mulia terkait rekapitulasi di tingkat puncak,
Itulah dokumentasinya. Kemudian dalil berikutnya tentang pemohon mendalilkan adanya pelanggaran rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai, di mana pasangan calon nomor 3 telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara. Perlu kami sampaikan kembali yang mulia, hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461 tahun 2024, tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon tersebut. Kemudian kami perlu sampaikan terkait dalil pemohon yang menyatakan adanya politik uang telah ditegaskan dalam putusan DKPP, di mana dalam putusan tersebut pada pokoknya menyampaikan tidak adanya indikator ataupun bukti yang menyatakan bahwasannya adanya keterlibatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah terkait politik uang yang melibatkan KPU Paniai. Kemudian kami lanjutkan, dalil pemohon terkait tidak mendistribusikan logistik di Kabupaten Paniai, di mana pemohon juga menyampaikan termohon tidak mengirim atau mendatangkan logistik pemilihan di Kabupaten Paniai, yang pada faktanya yang mulia kami sampaikan Kabupaten Paniai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan logistik dengan adanya dokumentasi yang kami lampirkan di dalam slide berikutnya, ada tanda terima dan dokumentasi yang mulia. Dan berikutnya juga kami juga memperlihatkan adanya dokumentasi tentang rekapitulasi di Kabupaten Paniai. Kemudian dalil berikutnya, bahwasannya perlu kami sampaikan juga, terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai, yaitu ada 3 rekomendasi yang mulia, yang di mana 3 rekomendasi ini pada pokoknya meminta untuk melakukan pembatalan atas seluruh hasil pleno. Tetapi dari rekomendasi ini kemudian muncul surat dari Bawaslu Kabupaten Paniai terkait klarifikasi dari 2 anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, di mana pada faktanya rekomendasi tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur dan tidak secara kolektif kolegial. Oleh karena itu kemudian KPU Kabupaten Paniai menanggapi daripada 3 rekomendasi tersebut untuk tidak menindaklanjuti karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk berikutnya yang mulia kami lanjutkan kepada Kabupaten Puncak Jaya, di mana kemudian pemohon menyampaikan bahwasannya pasangan calon nomor 3 telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara. Perlu kami sampaikan kembali bahwasannya hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait adanya pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon yang diterima oleh termohon. Kemudian terkait juga tentang pendistribusian logistik yang mulia, perlu kami sampaikan bahwasannya Kabupaten Puncak Jaya telah mengirim dan mendatangkan logistik untuk TPS di 305 kampung atau desa yang dibutuhkan dengan tanda terima, dan juga foto-foto di dalam slide berikutnya yang mulia. Ini adalah foto-foto tentang logistik di Kabupaten Puncak Jaya. Dan slide berikutnya tentang dokumentasi rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya juga. Kemudian dalil berikutnya di Kabupaten Diai yang mulia, di mana pemohon mendalilkan bahwasanya terdapat dugaan pasangan calon nomor 3 telah melakukan pelanggaran TSM serta politik uang yang melibatkan penyelenggara, di mana kami juga menyampaikan yang mulia hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461 tahun 2024, yaitu tanggal 18 Desember, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi tentang pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut. Kemudian terkait logistik juga yang mulia, di dalam slide berikutnya di mana pemohon menyampaikan termohon tidak mengirimkan logistik. Di dalam slide berikutnya kami sampaikan adanya bukti dokumentasi tentang pendistribusian logistik yang mulia di Kabupaten Paniai. Kemudian juga adanya dokumentasi rekapitulasi dalam slide berikutnya. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan yang mulia dalam slide berikutnya bahwasanya terdapat 3 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Diai, yang di mana pada pokoknya 3 rekomendasi tersebut meminta untuk melakukan pembetulan atau perbaikan di hasil. Kemudian 3 rekomendasi tersebut sudah kami tindak lanjuti yang tertuang di dalam model hasil Kapko di tingkat Kabupaten Diai tanggal 5 Desember 2024. Kemudian dalil di Kabupaten Dogei yang mulia, di mana pasangan calon nomor 3 diduga telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara, sama hal yang telah kami sampaikan yang mulia, di mana hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah nomor 461 tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Kemudian juga terkait logistik yang mulia, kami sampaikan di sini dalam slide berikutnya terdapat dokumentasi tentang pendistribusian bahwasanya kami telah melakukan pendistribusian logistik di Kabupaten Dogei sendiri.
Dan slide berikutnya juga kami sampaikan tentang dokumentasi rekapitulasi di Kabupaten DKI. Kemudian slide selanjutnya adalah tentang pelanggaran di Kabupaten Intan Jaya. Pemohon menyebutkan bahwasannya pasangan calon nomor 3 diduga telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara yang mulia, yang kami tanggapi bahwasannya hingga diterbitkan keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461 tahun 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Kemudian sama halnya tentang logistik yang mulia, kami sampaikan dalam slide berikutnya, di mana terdapat bukti adanya tanda terima pendistribusian logistik di Intan Jaya. Kemudian slide berikutnya yang mulia, ini untuk dalil khusus untuk perkara nomor 295 terkait tentang adanya form atau marga menguntungkan pasangan calon nomor urut 3, di mana pemohon menyampaikan bahwasannya terdapat persekongkolan jahat antara penyelenggara PPD, yang di mana pada pokoknya pemohon menyampaikan terdapat anggota PPD yang bermarga Farm Namipa yang berjumlah sebanyak 18 orang yang di mana diduga menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Perlu kami sampaikan bahwasannya yang mulia, pada dasarnya marga atau farm yang menjadi penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 17. Dan kemudian juga yang mulia, perlu kami sampaikan terdapat bukti di mana terdapat juga farm atau marga Namipa yang mendukung dari pasangan calon pemohon. Sebagaimana dalam slide berikutnya terdapat foto atau dokumentasi di mana terdapat tim kampanye paslon 4 yang juga bermarga Namipa dan juga ada dokumentasi foto yang mulia. Kemudian yang terakhir yang mulia perlu kami sampaikan di mana terdapat dokumentasi tanda terima penyelenggara penyerahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan tahun 2024, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024, di mana saksi pasangan calon 1, 3, dan 4 telah menandatangani BA tersebut yang di mana mengamini adanya hasil pelaksanaan ataupun perolehan suara sebagaimana yang telah dituangkan dalam keputusan KPU 461 tahun 2024. Kami lanjutkan tentang petitum yang mulia, akan dibacakan oleh rekan kami Aulia Nugraha. Terima kasih. Selanjutnya yang mulia, petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Papua Tengah nomor 416 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 pukul 11.32 WIB. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah yang benar sebagai berikut dianggap dibacakan, atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum ditandatangani yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dari pihak terkait untuk 3 nomor. Terima kasih yang mulia. Berkenan kami juga sudah menyampaikan PowerPoint tadi. Silakan dibuka, dibantu teman-teman. Baik, kami langsung saja yang mulia terkait eksepsi itu sama karena ketiga permohonan ini memang melebihi ambang batas dan tidak ada alasan dalam permohonan aku untuk ditunda pemberlakuan 158. Permohonan itu obscure untuk 295. Ini hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh pemohon. Kalau selisih dengan kita kembali ke slide sebelumnya. Ya. Kalau pemohon nomor 295 dengan pihak terkait selisihnya berapa, Pak? Selisihnya itu 380.000. Oh, pemohon 295 128.903 suara. Ya. Berapa? 128.903 Terus? suara atau sekitar 11,7%. 11% ya, oke. Kalau pemohon 308 399.962. Selisihnya Pak, Selisih 399.962 suara. Memang perolehannya yang pihak terkait berapa? Pihak terkait 500 yang mulia. 500 ya? 502 ya? 502. Sementara jadi yang 309 309 itu 300. Bukan, yang 308 perolehan suaranya 1. Bukan selisihnya Pak? 399 yang mulia. 399
962 ya. Iya, Kalau pemohon 309 dengan pihak terkait itu 380 tuh 378. 380 378. Kalau yang P3 pemohon 308 setara berapa persen, Pak? 36,1. 36 ya. Yang 309 itu 34. 34. Oke. Oke, dilanjut, Pak. Oke. Obscure itu untuk ya hampir sama dengan termohon, perbedaannya Ya, dengan dianggap dibacakan kalau soal eksepsi, Bapak langsung ke dalil untuk saja. tambahan untuk 309 itu kenapa kami anggap obscure karena pemohon mendalilkan pihak terkait itu menjabat sebagai bupati di 4 kabupaten, artinya selama 20 tahun. Kabupaten Paniai dalam hal ini calon gubernur itu pernah menjabat di Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Intan Jaya. Yang dieksepsi apanya? Itu sehingga menurut kami itu obscure karena tidak mungkin seorang bupati menjabat selama 20 tahun. Ya, Karena kalau dihitung bisa jadi mungkin, cuman tidak terjadi pada pihak terkait ini kan. ya tidak Kan terjadi. boleh, Pak. Undang-undang tidak melarang kok orang habis dari sini mencalonkan tempat lain. Iya, Di iya provinsi undang-undangnya yang sama. membolehkan. Itu bisa terjadi tapi tidak seperti yang tidak yang Dalilkan. dialami pihak terkait kan begitu. Ya. Oke. Kalau gitu langsung ke dalil, Pak. Baik, ini untuk 295 kami langsung ke ya untuk Paniai sama Dogiai dan ya mungkin di Dogiai itu pemohon mendalilkan bahwa di mereka mendapatkan suara pada tanggal 15 November itu berdasarkan kesepakatan kepala suku itu sekitar 48.375. Namun sebenarnya itu sesuai ketentuan SK KPU nomor 1774 bab 4 soal pelaksanaan noken itu harus dilakukan di hari yang sama yakni di tanggal 27 November. Jadi dimulai dengan kesepakatan, kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi KPU secara berjenjang mulai dari C hasil, D hasil, D hasil distrik, D hasil kabupaten sampai di D hasil provinsi. Jadi dalil itu tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SK KPU nomor 1774 tahun 2024. Untuk Kabupaten Puncak Jaya sama hanya sama. Jadi kalau mendasarkan pada dalil pemohon itu melebihi DPT. Bahkan melebihi selain bukan saja melebihi surat suara sah tapi juga melebihi DPT yang hanya 1.129.141, sementara kalau total berdasarkan dalil pemohon itu 1 juta, ada selisih. Nggak ada, dihitung aja 500 tambah 513 Pak. Intinya melebihi Ya. DPT yang mulia. Dalil berikutnya. Dalil berikutnya untuk 309. Ini untuk dalil berikutnya itu di beberapa permohonan baik di permohonan sekaligus. ya terkait dugaan suap itu sudah ada sebagaimana yang tadi disebutkan oleh termohon. Dugaan suap 200 juta itu tidak ada relevansinya sama sekali dengan pihak terkait. Karena berdasarkan putusan DKPP nomor 1 putusan DKPP ini putusan DKPP nomor 33 garis datar 2020. Jelaskan soal putusan DKPP, Pak. Oke. Dalam putusan DKPP itu pertimbangan hukum majelis
DKPP bahwa uang itu diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai dalam rangka untuk mengamankan jalannya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Apa putusannya apa, Pak? Pertimbangan hukumnya seperti itu. Ya, amarnya apa? Ya, amarnya mereka diberikan sanksi teguran karena meskipun itu untuk membantu pengamanan pleno rekapitulasi yang ricuh di Kabupaten Paniai, tapi menggunakan uang pribadi itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Jadi sama sekali tidak ada relevansinya atau tuduhan pemohon bahwa itu adalah uang dari pihak terkait. Terkait dengan rekomendasinya, Pak, untuk Paniai? Rekomendasi Paniai itu dikeluarkan sepihak oleh Ketua Bawaslu dan itu tidak sesuai ketentuan Perbawaslu 8 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu 9 tahun 2024 bahwa seluruh keputusan Bawaslu baik itu dia dalam bentuk laporan atau temuan harus dilalui dengan rapat pleno yang diputuskan oleh 3 komisioner. Iya. Terhadap hal itu sudah juga disampaikan dalam sengketa untuk Kabupaten Paniai dan Ketua Bawaslu Paniai sudah mengakui bahwa yang bersangkutan mengeluarkan rekomendasi tersebut tanpa melalui mekanisme pleno. Petitumnya, Pak? Petitum nanti silakan dibacakan. Petitum untuk ketiga perkara ini yang mulia, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan berlaku keputusan KPU Provinsi Papua Tengah nomor 461 dan seterusnya, atau apabila yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang saya dalilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu untuk provinsi silakan. Perkara 295, 308 dan 309 sekaligus. Baik, terima kasih izin yang mulia. Keterangan Bawaslu kita tuangkan dalam resume, maka kami akan keterangan Bawaslunya akan dibacakan resume. Ada berapa halaman itu? Ada sekitar 4 halaman. Belum diserahkan ke hakim ya? Siap yang mulia. Oh. Mestinya diserahkan, Pak, jadi kami bisa mengikuti. Silakan. Siap yang mulia. Izin yang mulia, keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap perkara 295 yang telah diplenokan. 1, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon di Kabupaten Paniai dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069 seterusnya tanggal 23 November 2024 yang ada pada pokoknya berdasarkan kesepakatan pendistribusian logistik, pemungutan dan rekapitulasi wilayah 3 yang mencangkup distrik Aradide, Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Aweida, tadi dipusatkan di masing-masing distrik. B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070 seterusnya pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten. C. Bahwa Ketua Bawaslu Paniai menerbitkan rekomendasi nomor 002 seterusnya yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai menerima KPU Paniai segera membatalkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai. 1. Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat perihal klarifikasi surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 002 seterusnya dengan nomor 006 seterusnya tanggal 11 Desember 2024. Yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya
tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bawaslu mengenai pengawasan rekapitulasi perhitungan dan juga perolehan suara. Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran dan peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno. 2. Bahwa berkaitan dengan rekomendasi Ketua Bawaslu nomor 002 seterusnya tanggal 11 Desember 2024, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Paniai dengan nomor 450 seterusnya tanggal 12 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya KPU telah melakukan telah hukum dianggap dibacakan. 3. Bawaslu bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan rekomendasi nomor 003. Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat perihal klarifikasi surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 003 dengan nomor 007 seterusnya tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya tidak berdasar ketentuan. Anggap tadi poin berikutnya dibacakan seterusnya. Sudah cukup. Kemudian berkaitan dengan putusan DKPP ada tidak laporan atau temuan pengaduan ke Bawaslu Provinsi? Terkait dengan sidang DKPP tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Jadi Bapak sudah jawab berkaitan dengan Paniai tadi ya. Yang berkaitan dengan provinsi, Bawaslu Provinsi ada tidak mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi? Yang Mulia tidak ada. Tidak ada. Kalau yang di tingkat kabupaten, yang di bawah jajaran Bapak, ada tidak rekomendasi selain yang Paniai? Di Paniai kemudian. Paniai sudah selesai, nggak usah disinggung lagi. Dengan Puncak Jaya. Puncak Jaya, ya. Pada intinya bahwa ini terkait dengan Puncak Jaya itu terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia. Bukan berkaitan dengan gubernur. Bukan, yang izin. Jadi tidak ada lagi rekomendasi yang terkait dengan pemilihan gubernur. Cuma satu. Paniai itu saja. Cuma satu itu mana menurut Bapak? Yang Bapak maksud mana? Coba Kok menunjuk temannya? Yang provinsi pun itu. Puncak Jaya. Ya baik, izin Yang Mulia, Ya. terima kasih untuk pertanyaan kami dapat menjawab bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh provinsi hanya satu, itu berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh pihak terkait. Itu apa bentuk rekomendasinya Pak? Rekomendasinya untuk KPU provinsi lakukan pencocokan atau pembetulan. Sudah ditindaklanjuti? Nah ini yang ini tidak munculkan dalam dalil pemohon, hanya sih Iya, di luar bukan. Ya, terlepas didalilkan apa tidak. Ya. Itu yang Bapak maksud untuk provinsi, Ya. bahwa KPU supaya apa bentuknya tadi rekomendasinya? Saya menjelaskan lagi bahwa laporan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi itu dari pihak terkait, dalam hal ini pihak terkait yang disampaikan. Bukan untuk KPU. Iya, disampaikan ke Bawaslu, Ya. maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi. Ya, pihak terkait yang melaporkan. Ya betul. Oke. Lalu kami keluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk Untuk apa? ya Untuk apa? untuk pencocokan atau pembetulan Pembetulan soal suara. Soal pengurangan di TPS mana itu, apa di tempat berkaitan dengan apa ini? berkaitan dengan suara gubernur di Kabupaten Puncak. Nah, kemudian sudah Tetapi KPU tidak menindaklanjuti. Karena apa, Pak? Nah, ini yang bisa di pihak KPU bisa menjelaskan. Jadi, meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, dijadikan bukti nggak oleh Bawaslu, Pak? Siap? Ada. Kalau buktinya
maaf kami tidak masukkan di dalam Tidak masukkan. alat bukti karena tidak didalilkan oleh pemohon. Puncak Jaya Pak ya? Di seluruh Puncak. seluruh Puncak Jaya? Kalau berkaitan dengan Puncak Jaya, itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Bukan, Jaya. bukan. Yang dikeluarkan provinsi tadi untuk Kabupaten Puncak. Siap. Oh, bukan Puncak Jaya ya? Iya. Ya nanti kami cross ke selebihnya tidak ada lagi Pak rekomendasi dari provinsi untuk Pilgub. Siap. Dapat kami sampaikan lagi bahwa penanganan pelanggaran ya, rekomendasi itu bisa keluar laporan dan temuan. Maka laporan yang disampaikan oleh partai politik atau masyarakat itu berjumlah 22 laporan ke Berapa? provinsi. Berapa? 22 laporan. 22 laporan. Ya, dari 22 laporan itu hanya satu yang masuk di dalil pemohon. Berkaitan apa itu? Berkaitan dengan pengurangan suara. Nah, ini kami setelah melakukan kajian awal ternyata tidak memenuhi syarat formil dan material. Karena identitas pelapor dan seterusnya tidak dilengkapi. Baik. Sebagaimana semestinya. Kalau yang selebihnya laporan-laporan yang 20 sekian itu sudah kami kaji. Kemudian sama juga dengan yang laporan nomor 010 ada yang tidak memenuhi syarat. tidak memenuhi syarat. Ya, ada juga yang kita limpahkan kepada kabupaten Ya. seperti itu. Tapi intinya rekomendasi hanya Satu ya. siap Oke. Yang Mulia. Cukup Pak. Dari KPU bisa menjelaskan yang rekomendasi Puncak. Kenapa tidak bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan? Baik, terima kasih Yang Mulia, yang saya hormati, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu khusus untuk rekomendasi Puncak Jaya itu puncak ya, itu pas ketika berlangsungnya pleno tingkat provinsi. Nah, di dalam pleno tingkat provinsi itu sesuai dengan mekanisme PKPU 18 itu ada ruang sebenarnya untuk kami lakukan pencocokan apabila ada rekomendasi seperti itu. PKPU berapa? 18. Tahun Khusus berapa? untuk Tahun ya, berapa? proses rekapitulasi. Tahun berapa Pak? Tahun 2024. Nah, pada saat itu pun juga tidak ada data pembanding atau keberatan yang disampaikan oleh saksi yang datang sehingga ya, seperti itu. Tidak ada data pembanding. Bapak merespon nggak rekomendasi itu? Ya, kami terima. Iya, artinya kemudian membalas bahwa ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada data pembanding itu. Sudah. Sudah dibalas? Ya. Diperkenalkan ya. Baik. Izin Yang Mulia. Dari mana? Ya, terkait dengan itu rekomendasi Bawaslu itu kami yang melaporkan. Memang pleno di Kabupaten Puncak di tanggal 7 Desember, kemudian dipindahkan ke Nabire pada tanggal 14 Desember, suara pihak terkait itu berkurang. Yang tadinya di Kabupaten Puncak plenonya kami mendapatkan berdasarkan data hasil yang kami kumpulkan itu 23.000, namun pada saat pleno di tanggal 14 itu berkurang ke 13.000. Sehingga itulah yang kemudian kami laporkan ke Bawaslu Provinsi. Ya. Baik, terima kasih untuk pihak-pihak yang ada di perkara 295. (308) dan 309. Sekarang lanjut dengan yang 175, silakan. Ini satu termohon ya, dengan perkara-perkara 178 dan perkara 194. Silakan ringkasannya.